Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Dia tidak melihatnya ketika dia datang. Kapan dia datang? Sudah berapa lama dia duduk di belakangnya? Berapa banyak percakapan yang dia dengar antara dia dan Andrean? Dalam sekejap, pikiran Putri benar-benar kacau. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Andrean di depannya, dan pikirannya dipenuhi dengan pemikiran bagaimana Randy akan memandangnya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya. Dia sangat gugup hingga wajahnya menjadi sedikit pucat. Andrean melihat ekspresi Putri berbeda. Dia berpikir bahwa kata-katanya telah menyentuh hatinya, dan berkata, "Bani, kamu harus percaya padaku, aku tidak pernah berubah pikiran tentang kamu." Putri tidak bereaksi, tetapi terus berbicara dengan cinta yang dalam, "Bani, selama kamu bersedia kembali denganku, aku dapat menjamin bahwa posisi Nyonya Andrean akan menjadi milikmu." "Nyonya, Tuan Sanjaya memintaku untuk membawakan cangkir susu ini untukmu." Dion memberikan secangkir susu kepada Putri dan tertawa. "Tuan Sanjaya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan. Dia memintaku untuk datang dan memberitahumu. Tolong tunggu dia sebentar." "Terima kasih." Putri mengerti bahwa Randy tengah membantunya. "Kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku." Dion menyapa, lalu tertawa dan pergi. Putri mengerutkan bibirnya, menoleh, dan melihat Randy, yang mengenakan setelan abu-abu perak, berbicara tentang sesuatu dengan Rizal. Melihat pandangannya, dia melihat ke arahnya juga, dan mengangguk ringan ke arahnya dengan senyuman. Putri juga mengangguk padanya, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Kabut yang berada di atas kepalanya beberapa saat yang lalu menghilang dalam sekejap mata. Dia dengan lembut melepaskan tinjunya, dan wajahnya secara bertahap kembali normal. Dia menoleh untuk melihat ke arah Andi Andrean dan melihat bahwa wajahnya menjadi gelap. Mendengar kata-katanya, dia bertanya dengan dingin, "Kamu sudah menikah?" Dulu, Putri berpikir bahwa Andi Andrean tampan, tetapi jika dibandingkan dengan Randy Sanjaya sekarang, apakah itu penampilan, temperamen, atau cara dia memperlakukan orang? Andi Andrean benar-benar kalah jauh. Pada saat ini, Putri benar-benar ingin berterima kasih kepada Andi Andrean atas kebaikannya tidak menikah dengannya saat itu. Itulah mengapa dia bertemu pria yang luar biasa 3 tahun kemudian. Hanya dengan tindakan kecil dari Randy, rasa aman yang tak terlukiskan memenuhi hati Putri, dan dia berbicara dengan percaya diri, "Tuan muda Andrean, seperti yang telah Anda dengar, saya sudah menikah. Tolong jangan ganggu kehidupan kami lagi." Andrean mengangkat matanya dan menatap Randy, yang ada di depannya, tetapi terlalu fokus pada berbicara, dan bahkan tidak memperhatikan tatapannya. Andrean tidak ingin percaya bahwa Putri sudah menikah. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa Putri masih mencintainya. Putri mungkin masih menyalahkannya karena melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi dia percaya bahwa jika dia bekerja lebih keras, dia pasti akan bisa menyelamatkan hatinya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka Putri mengatakan bahwa dia sudah menikah. "Bani, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu hanya karena kamu memilih orang secara acak di jalan untuk bertindak?" Andi Andrean jelas tidak mau percaya bahwa Putri benar-benar sudah menikah. Putri berkata, "Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu, percaya atau tidak. Ingat saja untuk tidak mengganggu hidupku lagi." "Putri, beraninya kamu?" Andrean mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa patah kata, wajahnya dipenuhi dengan kejahatan menakutkan yang belum pernah ada sebelumnya. Putri berkata, "Andrean, pernikahanku adalah kebebasanku. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini kepadaku? Jangan lupa betapa menjijikkannya perbuatanmu itu." Mungkinkah setelah dia melakukan hal yang menjijikkan, Putri akan tetap mencintainya dan harus mendapatkan izin untuk menikah? Putri tidak pernah menjadi wanita konyol seperti itu. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menunggu seumur hidup seseorang yang tidak pantas untuk ditunggu.
Wajah Andrean menjadi gelap. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, "Bani, aku memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kaulah yang mencari masalah." Putri menatapnya dan berkata dengan suara rendah, "Andrean, kamu masih laki-laki. Jika ada yang ingin kamu katakan, datanglah padaku. Jika kamu berani menyakitinya, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Andrean mengangkat alisnya dan berkata dengan angkuh dan angkuh, "Untuk berani menyentuh wanitaku, aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki." "Putri." Saat suara Andrean jatuh, tidak diketahui kapan Randy sudah berjalan ke sisi mereka dan dengan lembut memanggil nama Putri. Mendengar suara Randy, tubuh Putri sedikit bergetar. Dia secara naluriah ingin melindungi Randy di belakangnya dan menghalangi pandangannya. Namun, Randy menariknya ke arahnya, mengangkat tangannya untuk menyisir rambut di depan dahinya di belakang telinganya, dan dengan lembut berkata, "Aku telah membuatmu menunggu untuk waktu yang lama." Mendengar suara rendah dan seksi Randy, melihat ekspresinya yang tenang namun lembut, Putri tiba-tiba berhenti khawatir. Dia menatapnya dan tersenyum. "Kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu?" "Iya." Randy mengangguk dan memegang tangannya. "Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makanan enak malam ini." Putri mengangguk dan menjawab dengan lembut, "Baiklah." Randy menarik tangan Putri dan pergi, dan dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melirik Andrean, seolah-olah keberadaan orang ini tidak ada. Andrean memperhatikan dua sosok yang pergi, dan hanya setelah beberapa saat dia sadar kembali. Pria bermarga Sanjaya memberikan perasaan tertekan yang kuat. Hanya dengan berdiri di sampingnya, dia merasa bahwa dia sedikit lebih pendek dari yang bermarga Sanjaya. Dia, seorang tuan muda yang bermartabat dari keluarga Andrean, sebenarnya punya pemikiran seperti itu. Andi sangat marah sehingga dia mengambil cangkir kopi dan menghancurkannya. Tatapan orang-orang di sekitar semua melihat ke atas. Dia menyapu tatapan tajam, dan orang-orang itu buru-buru menoleh ke belakang. Tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Andi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, pergi ke biro urusan sipil dan periksa apakah Putri dan pria Randy itu telah mendaftar dan menikah. Setelah menelepon, Andi melihat keluar jendela dan melihat Randy membuka pintu mobil untuk membantu Putri. Dia tanpa sadar melirik logo mobil itu. Itu adalah Land Rover yang sangat biasa-biasa saja. Dia terbakar amarah. Dia bahkan ingin mencuri wanita Andrean saat mengendarai mobil rusak seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu batas surga. Putri, yang sedang duduk di kursi penumpang depan, berbalik untuk melihat. Tepat pada waktunya untuk melihat tatapan tajam dan menakutkan Andi, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Randy memegang tangannya dan dengan lembut mencubitnya. "Kata-kata yang aku katakan tadi malam kau lupakan begitu cepat." Putri bingung, "Apa?" Dia diam-diam menaikkan suhu di dalam mobil, lalu menatapnya dan tanpa daya berkata, "Benar saja, kau lupa." "Putri, apa?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Randy sudah mengulurkan tangan dan meraih kepalanya, menariknya lebih dekat padanya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.